Sudah, Ibu. Oke, nah ini Sudah, Bu. eh, akan saya apa namanya eh, sharing ya tentang bagaimana sih memilih kosmetika yang aman karena ini materi yang menurut saya penting ya karena nanti bisa untuk pengetahuan kalian sebagai seorang calon nakes ya tenaga kesehatan dan juga yang bisa kalian sharekan ke masyarakat umum karena memang masih banyak sekali eh, masyarakat yang memilih kosmetikanya itu secara tidak aman gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi panduan kalian dan juga bisa dibantu di-sharekan, disebarluaskan untuk membantu masyarakat bagaimana sih memilih kosmetika yang ya. Oke, tadi jenis-jenis kosmetika, nanti saya singgung sedikit, tadi sudah saya singgung tadi di awal. Kemudian ada bahan kosmetika yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kemudian komposisi dalam kemasan kosmetik itu seperti apa. Jadi packaging itu kosmetik yang sesuai aturan itu seperti apa. Kemudian tadi notifikasi kosmetik dan aplikasi klik BPOM tadi ya untuk membantu kalian untuk mengecek ini produknya dari mana, sudah terdaftar notifikasinya atau belum gitu ya. Untuk cek notifikasinya itu apakah memang sudah ada di BPOM atau belum ya. Oke, kita masuk jenis-jenis kosmetik. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya definisi kosmetik itu seperti apa. Intinya ini ya, digunakan pada bagian luar tubuh ya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada ekstrak manggis yang dibuat kapsul yang itu untuk mencerahkan kulit masuk kosmetik atau enggak ya? Tujuannya untuk mencerahkan kulit dari ekstrak manggis yang di kapsul, yang di cara penggunanya secara minum berarti masuk kosmetik atau enggak? Tidak. Enggak ya. Tidak jelas jawabannya tidak karena dia masuk rute oral. Rute oral tidak masuk definisi kosmetik. Dia masuknya bisa jadi suplemen kesehatan. Ya, jadi ini jelas sekali kalau di kosmetik definisinya adalah bagian luar tubuh, ya. Kemudian tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit, ya. Tadi ini sudah saya jelaskan ya, berdasarkan fungsi tadi ya, fungsi membersihkan, contohnya bla 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 sampai melindungi atau memelihara tubuh. Atau kita bisa bagi juga berdasarkan tempat penggunaan ya. Kalau tadi ada di kulit atau kita sering sebut skincare ya, perawatan kulit ya. Perawatan kulit untuk membersihkan, melembabkan, melindungi kulit gitu ya. Ini apa namanya? Fungsi-fungsi dari kosmetik. Kemudian atau ada tambahan lagi ini sekarang peeling ya untuk apa namanya mengelupas kulit ya. Misalnya scrub butiran-butiran scrub dalam krim yang bisa membantu mengelupaskan dari sel kulit mati ya. Itu skincare. Kemudian rambut, hair care ya, sampo, hair tonic ya, atau tempat penggunaannya di kuku, bibir dan organ genital luar, misalnya lipstick, lip tint, nail care ya. Kemudian atau gigi dan membran mukosa mulut, pasta gigi, mouthwash ya, itu masih masuk dalam golongan kosmetik ya. Nah, ini beberapa bentuk sediaan ya di kosmetik ya ada padat, ada serbu, ada setengah padat, cairan dan aerosol ya. Jadi yang memiliki fungsi-fungsi di atas tadi ini berdasarkan bentuk sediaannya ya. Sunscreen aja ya bentuknya macam-macam ya. Kalau kalian lihat ya, ini yang sering kita pakai ya.
Mungkin yang sering dipakai itu bentuk krim atau gelnya ya. Sekarang sudah berkembang bentuk sticknya ya, atau bentuk bedaknya. Satu lagi juga mungkin sekarang bentuk spray ya. Jadi cairan yang dispraykan ya, itu sekarang juga sudah banyak ya. Jadi untuk sediaan sunscreen aja sudah bermacam-macam ya. Nah, ini beberapa bahan yang diperbolehkan dan yang dilarang ya. Kalau yang diperbolehkan ada di mana? Itu ada di eh, peraturan ini ya, nomor 23 tahun 2019. Nanti di search sendiri saja bahan yang diperbolehkan apa saja. Nah, ini saya spilkan satu cara pembacaannya ya. Misalnya ini asam salisilat. Asam salisilat itu bisa maksimalnya dibatasi 3% kalau disediaan perawatan rambut atau sediaan lainnya maksimal 2%. Asam salisilat ini banyak di produk apa namanya? Biasanya untuk membantu mengurangi jerawat, anti acne ya. Itu ada asam salisilatnya baik sediaan sabun, kemudian sediaan serum atau sediaan krim ya. Itu ada asam salisilatnya ya. Maksimalnya berarti dibatasi hanya boleh sampai 2%. Ya. Nah, itu eh, ada di dalam lampiran peraturan tadi bahan-bahan yang boleh digunakan dengan pembatasan apa namanya kadarnya ya. Kemudian ada bahan-bahan lain ya, moisturizer ini banyak sekali. Nanti kita akan bahas di bab khusus tentang moisturizer atau juga ini ya bahan-bahan aktif lainnya ya, misalnya kojic acid, arbutin, niacinamide ya, antioksidan vitamin E ya, eksfolian glycolic acid, lactic acid ya, itu yang boleh digunakan. Kemudian di dalam peraturan tadi juga disebutkan bahan-bahan pewarna yang diperbolehkan dan bahan pengawet yang diperbolehkan. Yang paling banyak ini fenoksietanol, diamidamidantoin, metilparaben, propilparaben. Ini kemarin menjadi apa namanya salah satu judul skripsi juga di kakak kelas kalian ya angkatan berapa ya 2019. Ini apa namanya melakukan studi bagaimana sih formulasi yang mengandung bahan pengawet untuk bahan-bahan tabir surya yang ada di Indonesia? Ternyata paling banyak itu mengandung fenoksietanol. Tidak hanya di tabir surya ya, kemarin di serum ada satu judul di serum vitamin C sama apa namanya lotion vitamin E juga ternyata pengawet fenoksietanol itu paling banyak dipakai ya. Sepertinya memang sekarang mencoba mengurangi penggunaan metil sama propilparaben meskipun di apa namanya di peraturan itu masih boleh ya. Jadi metilparaben, propilparaben itu bukan barang yang dilarang dan masih diperbolehkan ya. Katanya dia pemicu kanker, itu pun studinya nggak belum terlalu banyak ya. Jadi masih boleh dipakai ya. Kemudian ini di peraturan tadi bahan yang boleh dipakai ini tabir surya ya. Tabir surya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Ina ya. Tabir surya itu intinya ada dua, tabir surya yang kimia atau chemical, ada yang physical ya. Kimia itu biasanya dia apa namanya mengabsorpsi sinar matahari. Kalau physical itu sinar mataharinya itu direfleksikan ya di apa namanya di blok ya supaya nggak masuk ke kulit. Jadi kalau ini contohnya titanium dioksida, zinc oksid ya yang diperbolehkan bahan-bahan untuk tabir surya. Kalau ini banyak macamnya, ada butil metoksi di benzoil metan, humosalat, ya, etil heksil salisilat, ortopilen, benzofenol, etil heksil metoksisinamat, ya. Ini bahan-bahan yang diperbolehkan dalam tabir surya, ya. Ada yang kalau yang titanium dioksida ini biasanya menimbulkan white cast ya adik-adik. Jadi biasanya kalau kita pakai
itu menimbulkan apa namanya warna putih di kulit. Kalau yang tabir surya kimia enggak gitu. Jadi kalau yang nggak suka menimbulkan apa namanya putih itu pakai yang chemical berbahan chemical. Tapi ada juga yang hybrid ya. Hybrid dia menggunakan physical iya, tabir surya yang chemical juga iya. Macam-macam pemilihan apa namanya untuk sunscreen. Nanti mungkin lebih dibahas detail oleh Bu Ina ya. Oke, nah sekarang ada bahan yang dilarang ya. Bahan-bahan yang dilarang dalam kosmetika itu sebenarnya ada dalam peraturan itu ada 1375 bahan ya yang tidak boleh. Dan terutama tahun ini saya ambil dari websitenya BPOM ya, tahun 2003 sampai 2020 itu bahan yang mengandung kosmetika itu, mengandung kosmetika, mengandung merkuri itu banyak ya Mas ya. Karena merkuri itu kan dia memang bisa sebagai apa whitening ya, whitening yang cepat karena mempengaruhi melanositnya secara cepat. Tapi efeknya memang sangat berbahaya ya karena bisa masuk ke peredaran darah. Kemudian kosmetika yang mengandung bahan berbahaya lainnya itu juga ada ya sekitar 500 produk atau 65%. Nanti ada beberapa bahan yang itu masuknya kategorinya obat, tapi dimasukkan dalam kosmetika dan diedarkan luas itu juga termasuk apa namanya yang tidak diperbolehkan. Ini langsung kalau websitenya BPOM, ini beberapa produk yang dilarang ya. Ini memunculkan nama produknya juga nih, misalnya Temulawak New Day and Night Cream, Beauty Whitening Cream Night, Natural 99, Krim HN nih ya, polosan seperti ini. Kalau polosan seperti ini itu sebenarnya nggak boleh dijual kalau ini di apa namanya di online ya, itu tidak memenuhi peraturan tentang packaging ya. Kok error lagi?